selamat datang di Akalogy. Channel akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David. Nah, bulan Juli depan sudah ada SIMAK UI 2022 yang berarti Sobat AK harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin ya. Nah, pas banget nih. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal bocoran SIMAK UI 2022 yang diambil dari soal-soal SIMAK UI tahun sebelumnya. Yang kemungkinan besar akan keluar juga nih di SIMAK UI 2022. Nah, kira-kira apa aja sih materinya dan bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yuk kita simak bareng-bareng di video kali ini. Jangan lupa sebelum nonton subscribe channel YouTube kita serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru yang akan kita upload setiap minggunya. Selamat menyaksikan ya. Oke, soal yang pertama kali ini tentang sistem persamaan. Ini materi yang cukup sering keluar di SIMAK UI ya. Oke, ini diambil dari soal tahun 2018. Diberikan persamaan min X tambah 2Y min 3Z min 7 sama dengan 0. Dan bentuk persamaan seperti ini, maka nilai dari X tambah Y tambah Z adalah berapa? Nah, kuncinya dari sini adalah kita harus menghubungkan bagaimana sih hubungan antara X, Y, dan Z-nya. Nah, karena ada dua tanda sama dengan di sini, lebih baik di sini kita sama dengankan lagi dengan suatu konstanta lain ya, atau suatu variabel lain. Misalkan P. Artinya adalah Z per 4-nya sama dengan P, Z, Y min Z per 3 sama dengan P, dan yang terakhir X plus Y per 2 sama dengan P juga. Nah, untuk yang pertama dulu, Z per 4 sama dengan P, berarti Z sama dengan 4P. Nanti kita masukkan ke yang keduanya nih, ya. Y min Z berarti sama dengan 3P, Z-nya sudah ada yaitu 4P, maka Y sama dengan 3P plus 4P alias 7P. Dan yang terakhir, X plus Y sama dengan 2P. Karena di sini Y-nya adalah 7P, berarti X-nya itu sama dengan 2P minus 7P sama dengan min 5P. Nah, kemudian kita masukin aja ke persamaan yang awalnya ini. Nanti akan jadi, ini min X berarti jadi 5P ditambah 14P, min 12P, min 7 sama dengan 0. Dari sini kita tahu nilainya itu adalah 7P sama dengan 7, yang berarti P-nya sama dengan 1. Nah, kalau P-nya sama dengan 1, berarti kita udah tahu nih nilai masing-masingnya berapa. Z-nya adalah 4, Y-nya adalah 7, dan X-nya itu adalah minus 5. Maka kalau kita totalkan ketiga-tiganya, dapatlah jawabannya 6, optionnya yang D. Oke, soal berikutnya, nomor 2, kita punya persamaan seperti ini, Sobat AK. Ya. Nah, pertanyaan, dengan X dan Y-nya itu nggak sama dengan 0, maka nilai P kuadrat terbesar yang memenuhi sistem persamaan linear tersebut adalah berapa? Oke, langkah awalnya adalah kita cari dulu aja X sama Y-nya, seperti biasa. Nah, kalau kita jajarin nih, P kuadrat min 1X ditambah Y sama dengan 0, terus yang satunya min 2X plus P kuadrat min 4 Y sama dengan 0. Nah, ini terserah Sobat HK mau kali ini mau mengeliminasi X atau Y. Kalau di sini saya mau mengeliminasi yang Y-nya. Berarti yang di atas saya kalikan dengan P kuadrat min 4, yang bawahnya saya kalikan dengan 1. Nanti akan menjadi P kuadrat min 1 dikali P kuadrat min 4X, ya, ditambah P kuadrat min 4Y sama dengan 0. Sedangkan yang satunya dia tetap yang X-nya ditambah P kuadrat min 4Y sama dengan 0. Kemudian langsung kita eliminasi aja. Karena di sini udah sama, berarti ini akan jadi hilang. Sedangkan yang satunya sama-sama punya X nih. Berarti tinggal koefisiennya aja kita kurangin. Berarti yang di sini kita kurangin dengan min 2, artinya ditambah 2. Nah, berarti kita jumlahin aja koefisiennya dulu. Sambil kita kaliin setelah ini ya. Jadi nanti penjabarannya seperti ini, buka kurung X sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini, kita tahu ada dua kemungkinan yang mungkin. Antara ini yang sama dengan 0, atau X-nya yang sama dengan 0. Nah, kalimat di sini dibilang X-nya nggak sama dengan 0 nih, Sobat AK. Artinya yang membuat perkalian ini sama dengan 0 adalah perkalian yang di dalam ini, yang ditambah 2 sama dengan 0. Maka kalau kita bongkar, nanti dapatnya adalah P pangkat 4, min 5P kuadrat plus 4, plus 2 sama dengan 0. Yang kalau difaktorin, ini kan jadinya plus 6 nih. Kalau difaktorin nanti jadi P kuadrat min 2 dikali P kuadrat min 3 sama dengan 0. Artinya P kuadratnya sama dengan 2 atau P kuadratnya sama dengan 3. Karena dia minta yang terbesar, berarti kita pilih yang P kuadrat sama dengan 3. Jawabannya adalah yang C.
Ya, berikutnya nomor 3 tentang soal statistika. Ini materi yang cukup sering muncul di soal SIMAK UI. Yang berikutnya ini soal dari tahun 2019. Diketahui jangkauan antar kuartil dari data yang sudah terurut ini adalah 11. Nah, yang dimaksud dengan jangkauan antar kuartil itu cuma Q3 dikurang Q1-nya aja. Kalau yang ada setengah di depannya itu disebut simpangan kuartil ya. Oke, jadi ini sama dengan 11. Artinya kalau kita nyari kuartil, kita kan perlu tahu dulu nih datanya ada berapa, terus cari mediannya. Oke, kita coba jajarin dulu. X-1, 2X-1, 2X, 3X, 5X-3, 4X tambah 2, 6X tambah 3. Kalau kita hitung, ini datanya ada 7. Yang berarti mediannya adalah data keempat, yaitu si 3X-nya nih. Nah, artinya kita tinggal mencari median dari data yang sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, kalau di sini karena ini ada ganjil, berarti gampang juga untuk menentukan kuartil satunya atau kuartil bawahnya. Sedangkan yang di sini juga kita bisa dapatkan ini adalah kuartil 3-nya atau kuartil atasnya gitu kan. Oke, langsung aja kita kurangin. Berarti nanti sebelah kiri aja 4X tambah 2 kita kurangi dengan 2X-1 hasilnya sama dengan 11. Yang berarti hasilnya adalah 2X plus 3 sama dengan 11. 2X sama dengan 8, artinya X-nya sama dengan 4. Nah, ketika kita udah tahu X-nya 4, berarti kita bisa tahu nih, datanya tuh apa aja sih? Oke. Datanya berarti jadi 3, 7, 8, 12, 17, 18, dan yang terakhirnya itu adalah 27. Nah, berarti untuk pernyataan yang pertamanya salah ya. Karena mediannya kan bukan 10 nih, tapi 12. Ini salah. Nah, kuartil ketiganya juga salah ya di sini. Ini untuk make sure aja. Kalau satunya salah, juga tiganya harusnya salah. Karena kuartil 3-nya yang benar itu adalah 18. Nah, pernyataan nomor 2, rata-ratanya sama dengan 13. Kita perlu hitung aja nih. Oke, mungkin kita bisa jumlahin. Yang ini kan 10, ini 20. Yang ini adalah 35 ya. Oke, kita jumlahin aja, berarti yang di sebelah sini kan adanya 65 ditambah 27. Kalau kita tambah, dapatnya itu adalah 92. Ya. Kalau 92 dibagi 7 ini kan hasilnya 13, sekian-sekian. Berarti harusnya ada komanya ya. Berarti yang nomor 2 juga salah. Nah, sedangkan yang pernyataan nomor 4-nya jangkauannya sama dengan 24. Jangkauan itu kan selisih antara data terbesar dengan terkecilnya. Berarti udah benar, 27 dikurang 3 itu sama dengan 24. Jadi karena hanya 4 yang benar, berarti optionnya yang D. Ya, berikutnya nomor 4, kali ini diambil dari Matda SIMAK UI tahun 2018. Rata-rata 3 bilangan adalah 10 lebihnya dibandingkan dengan bilangan terkecil dan 8 kurangnya dibandingkan dengan bilangan terbesar. Berarti kalimat matematikanya untuk yang pertama, A plus B plus C per 3 itu rata-ratanya bakal sama dengan yang terkecilnya anggap aja A. Berarti A ditambah 10, berarti akan sama dengan C dikurang 8. Karena yang dari sini 8 kurangnya dari yang terbesar. Oke, jadi kita bisa bandingkan nantinya mirip-mirip sama yang kayak tadi. Nah, terus dikasih tahu ternyata mediannya diketahui nih. Mediannya adalah 14. Berarti kalau kita anggap yang tadi ini yang terkecilnya A, terbesarnya C, berarti yang mediannya itu adalah yang B-nya. Oke, jadi yang di sini kita punya A plus 14 plus C per 3 sama dengan A plus 10 sama dengan C min 8. Nah, di sini terserah mau kita pakai yang mana, bebas, bisa dua-duanya ya. Oke, jadi yang pertama kita bisa pakai yang ini dulu aja. Berarti kalau kita kali silang, nanti akan dapat A plus C plus 14 sama dengan 3A ditambah 30. Dari sini kita bisa dapat min 2A plus C sama dengan 16. Anggap aja persamaan yang pertama. Nah, terus dari sini kita bisa dapat A min C nanti sama dengan minus 18. Ini anggap aja persamaan yang kedua. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa langsung eliminasi aja. Kita pindahkan ke sebelah kanan atas. Jadi min 2A plus C sama dengan 16, kita langsung tambah aja. Nanti akan dapat min A sama dengan min 2, yang berarti A-nya sama dengan 2.
Oke, karena A-nya sama dengan 2, kita tinggal substitusi aja, nanti bisa dapat C-nya sama dengan 20. Maka bilangan yang sesungguhnya adalah 2, 14, dan 20. Oke, yang pertama, jangkauannya 18, benar ya? 20 dikurang 2, dan jumlahnya 36 juga benar. Oke, sekarang variansinya nih, benar nggak sih 84? Nah, kadang yang digunain di sini kalau misalnya teman-teman agak ragu pakai yang per n atau pakai yang per n-1, saya sih lebih nyaranin pakai yang di sini dulu nih, simpangan rata-ratanya. Nah, kalau simpangan rata-rata itu kan CSR itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan n, mutlak dari XI dikurang X bar per n. Nah, XI ini adalah data-datanya, anggap aja ini X1, ini X2, dan X3. X bar kan berarti rata-rata doang nih. Dari sini kita bisa dapat rata-ratanya adalah 12. Berarti kita tinggal bagi nanti dengan banyak bilangannya. Atau kita juga bisa kedepanin, berarti sepertiga. Nah, dikali dengan selisih antara masing-masing data dengan rata-ratanya. Nah, pas selisih karena di sini mutlak ya. Berarti yang pertama tinggal kayak gini aja penulisannya. Ditambah 14 min 12 dimutlakin tambah 20 min 12. Seperti ini nanti akan dapat sepertiga dikali dimutlakin kan 10 ditambah 2 ditambah 8. Nah, nanti di sini dapat ini 20 per 3. Nah, karena 4 benar, nggak mungkin dong 2-nya nggak benar. Jadi ini kita bisa cek nomor 2-nya juga benar. Maka dari sini semuanya benar, jawabannya adalah yang E. Oke, soal berikutnya nomor 5, kali ini tentang komposisi dan inverse. Jadi kalau ngomongin komposisi pasti berkaitan langsung dengan inverse-nya. Nah, kita udah punya di sini G inverse, komposisi F inverse, dan ada Fx juga. Pertanyaannya adalah G A min A, A min 2. Kalau kita lihat sih udah dalam A semua optionnya. Oke, yang paling gampang di sini sesuai urutannya aja. Kita coba lihat di sini, ada sifat yang bagus, teman-teman. Kalau kita punya G inverse komposisi inverse, kalau kita komposisikan dengan F, perhatikan, kalau fungsi asal, dia dikomposisikan dengan inverse atau kebalikannya, nanti akan menjadi identitas, alias tersisanya cuma X doang. Maka dari sini, ketika kita komposisiin, nanti langsung dapat G inverse X nih. Seperti itu. Jadi dengan kita mengganti setiap yang ada X di fungsi yang inverse ini dengan F, nanti langsung jadi G inverse. Berarti akan jadi 3 dikali X min 2 per X plus 1 dikurang 1 sama dengan G inverse dari X. Oke, dari sini kita dapat G inverse X-nya, kalau disederhanakan, nanti akan dapat 3X min 6 dikurangin X min 1 per X plus 1, nanti sama dengan 2X min 7 per X plus 1. Ya, pertanyaannya adalah G A min 2. Kalau kita inversin sekali lagi, berarti bakal dapat GX nih. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini, udah pernah jelasin di video tentang fungsi komposisi dan inverse. Nanti inverse-nya itu adalah min X min 7 per X min 2 seperti ini. Pertanyaannya adalah G A min 2, berarti sama aja dengan minus A min 2 min 7 per A min 2 min 2. Hasilnya adalah min A min 5 per A min 4. Atasnya sama-sama ada minus, berarti bisa kita keluarkan. Nanti jadinya itu seperti ini. Dari sini kita bisa dapat jawabannya adalah yang C. Oke, soal berikutnya nomor 6. Kali ini kita akan coba kerjain F sama G-nya udah dikasih tahu. Terus ada F inverse komposisi G inverse 3 sama dengan min 3 per 8. Maka pertanyaannya, A kuadrat plus 3A min 3-nya berapa sih? Oke, dari sini udah cukup jelas apa yang kita harus lakukan. Kita bisa langsung cari inverse masing-masing, kemudian kita komposisikan. Untuk yang G dulu, ini cukup mudah, sama dengan nomor sebelumnya. Berarti ini kan kayak X plus 1 per X tambah 0. Nanti dari sini G inverse-nya itu akan jadi 1 per X dikurang 1. Ya. Oke, sedangkan untuk yang Fx, kalau kita nyari bentuk inverse, pada dasarnya itu kita mencari bentuk X sama dengan memisahkan fungsi awalnya itu adalah Y.
Jadi nanti dapat AX tambah 1. Nah, kita cari bentuk X sama dengannya. Berarti kita kuadratin AX plus 1. Maka X-nya itu akan sama dengan Y kuadrat dikurang 1 dibagi A. Ini adalah F inverse dari Y. Artinya, kalau kita nyari F inverse X, cukup ganti aja variabelnya. Oke, jadi dari sini kita tinggal komposisiin aja. Nah, bentuk ini kan artinya F inverse komposisi G inverse 3 nih. Nah, dari sini kita cari dulu aja G inverse 3-nya. Dari sini terlihat G inverse 3-nya itu akan sama dengan 1/2. Nah, berarti kita nyari F inverse 1/2 berapa sih? Nah, ini kan sama dengan min 3/8 dari soal. Oke, kita masukin aja X-nya ke sini. Berarti nanti akan dapat 1/4 dikurang 1/A. Sama dengan min 3/8. Satunya ini kita jadiin 4/4. Nanti akan dapat min 3/4 dikali 1/A sama dengan min 3/8. Oke, jadi ini coret min 3-nya. 4 sama 8-nya coret. Artinya kita dapat A-nya sama dengan 2. Nah, dari A sama dengan 2 ini, kalau kita substitusi ke soal, nanti jadinya seperti ini kira-kira. Jadi dapatlah jawabannya adalah 7. Jawabannya yang E. Oke, soal yang terakhir kali ini diambil dari Madda Simak UI tahun 2018. Jika diketahui fx adalah fungsi linier dengan gx dan gof-nya sudah diketahui, maka pernyataan yang benar adalah apa? Oke, jadi fungsi linier yang dimaksud di sini, ini kebetulan soal asli ya. Jadi dia mau ini dalam bentuk ax tambah b ya. Makanya di option-optionnya ada a sama b kan. Nah, ya biasanya kita bentuknya seperti ini sih. Dari yang koefisiennya terbesar, dari pangkat terbesar koefisiennya itu secara alfabetik gitu. Ya udah, kalau sudah diketahui, ya kita substitusi aja di sini. Berarti akan dapat ini akan sama aja dengan 2 dikali ax plus b per 1 plus 1 gitu, dibagi AX tambah B juga, hasilnya adalah, oh ini ada plus 1-nya juga di luar, sama dengan 3 ditambah 1/2x plus 1. Oke, dari sini kan bisa dicoret nih, nanti tinggal 2. Nah, kemudian kita bisa samain letak koefisien sama konstantanya. Yang pertama 2AX plus 2B plus 1, ini kan akan sama dengan AX tambah B. Sama dengan kalau kita kaliin ke atas, berarti jadinya 4x plus 2 ditambah 1 per 2x plus 1. Nah, di sini kita bisa cocok-cocokin. Kalau kita lihat dari yang bagian penyebutnya itu, udah mirip nih harusnya. Yaitu A-nya 2 dan B-nya itu sama dengan 1. Nah, kita boleh bilang ini benar kalau yang di atasnya juga sesuai. Nah, ini kan 2A. Dia sama dengan 4. Artinya A-nya sama dengan 2. Berarti udah benar sesuai dengan yang di bawah. Nah, ini karena sama-sama ada plus 1, artinya 2B sama dengan 2. Oh, berarti B-nya juga sama dengan 1. Berarti udah dapat A dan B-nya itu 2 dan 1. Nah, berarti untuk pernyataan yang pertama ini benar, selisihnya adalah 1. Berarti yang ini salah otomatis. Dan 3-nya benar, 4-nya juga salah. Maka jawabannya adalah yang 1, 3 benar, itu yang B. Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video kita dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan video series Simak UI kali ini untuk membantu teman-teman semakin maksimal dalam mengerjakan soal Simak UI nanti. Jangan lupa apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan juga jangan lupa komen apabila ada pertanyaan. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.